dengan kebaikan semuanya di tetangga, warga, saudara, kerabat, teman-teman masih banyak yang berdatangan untuk mendoakan, dan acara juga berjalan dengan lancar, dengan berkah, penuh dengan kebahagiaan, doa-doa. Walaupun hujan tetap jamaah nggak? Walaupun hujan tetap jamaah tetap berdatangan. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk undangan emang membatasi batas kita apa sih? Ini kan sebenarnya pengen keluarga-keluarga aja ya pas hari ini, ternyata nggak bisa ketahan juga gitu ya kan. Tapi tetap kita undang orang masjid, sholat, itu kan sama tetangga-tetangga. Ini tetap kita undang, tetap pada datang. Sudah 7 hari Karena ada penahanan dari portal sana, dari keamanan sini. Jadi yang emang sih kondisi di sini terbatas ya, karena kan kita takut juga kan ganggu warga juga kan kayak gitu, buat kebaikan tetangga aja kayak gitu. Bukan kita nahan jamaah enggak kayak gitu kan, siapapun yang mau mendoakan silakan kayak gitu, cuma kan terbatas kayak gitu. Bang Idung sampai membatasi juga membuat kupon untuk para Iya, karena kan persiapannya tuh nggak banyak gitu kan, hadiahnya kayak sembako apa tuh nggak banyak kayak gitu bikin. Cuman ya tetangga, saudara, kerabat kayak gitu aja. sampai berapa kupon Bang Idung untuk 500. Iya. Kita mulai cuma 500 gitu. Jangan jadi jangan sampai kayak 7 hari kan luar posisi kan gitu kan. Sampai jamaah tumpah yang mendoakan luar biasa gitu. Untuk kalian sendiri emang di sini aja atau di rumah juga? Di sini aja di rumah ini, karena kan kemarin kan dari mulai 1 hari penguburan setelah turun tanah sampai 7 hari sampai 14 hari gitu. Jadi di sini biar ngerasain gitu kan almarhum doa-doa di rumah ini. Berarti yang terdapat tetangga yang rumah sana sudah semua Bang? Iya, semua saudara, tetangga, kerabat pada kesini semua. Kepergian momen 40 hari ini Momennya ya tetap budaya kita untuk mendoakan gitu, memperingati 40 hari almarhumah Nina Mintiriman Bu Alfa gitu, memperingati untuk doa-doa aja gitu. Doa arwah, kita yasinan, tahlil, tahmid, zikir gitu aja. Belum. Di kakak katanya mimpi. Kenapa? Ya mimpi aja katanya, mimpi mama katanya. Udah nggak apa-apa kan, mama kangen, rindu. Ya itu aktivitas yang rutinnya almarhum lakuin ya sekarang saya lakuin kan, kayak ngelok anak, iseng pakein baju atau suapin, itu emang udah tradisi waktu almarhumah ya. Jadi waktu itu kan saya sekedar ngeliat tuh, karena suka bantuin megangin aja gitu. Sekarang saya yang ngelokin anak. Bang Idung 40 hari malam Jumat dan hujan, maknanya itu Maknanya itu keberkahan. Hujan itu kan berkah, penuh dengan keberkahan, banyak malaikat rahmat juga turun kan, hujan kayak itu berkah. Jadi kita jangan anggap itu hujan, padahal hujan lu enggak, kita tetap bersyukur lah hujan, alhamdulillah gitu. Makna kebahagiaannya sama makna berkahnya tuh banyak. Alhamdulillah semua udah nggak ada apa-apa kayak gitu kan, semua bersatu di sini kan untuk mendoakan almarhumah. Alhamdulillah, karena kan kita tabayun kayak gitu. Artinya tabayun tuh kita biar kita nggak ada masalah apa-apa lagi, udah itu nggak manjang, udah cukup di situ aja udah kayak gitu. Kita tetap bahagia, tetap baik dan kemarin, karena kan persaudaraan itu penting kayak gitu aja udah. Ada. Ya, alhamdulillah ada semua, saudara, keluarga, kerabat, kakak, ibu saya yang di rumah datang semua. Perbedaannya ya tetap yang berbeda, karena kan memang nggak ada almarhum itu, berbeda gitu kan. Biasa kita kayak begini nih acara-acara dulu almarhumah bapaknya, ibunya kan kayak gini, kita suka ngobrol apa gimana. Sekarang saya ngobrolnya ya sama saudara gitu. Gimana nanti ini kedepannya buat 40 hari kayak gitu kan, kita rapat keluarga dulu mau ada acara seperti ini. Tapi udah 40 hari Bang Idung udah berani naik gunung ya? Atau masih di Masih gimana waktu aja kayak gitu, karena saya belum sanggup untuk lewat barang almarhum. Kebayangnya luar biasa kayak gitu. Sampai saat ini tadi aja tuh kayak gimana gitu hati, susah untuk diceritakan gitu kayak gitu. Saya pikir almarhum masih ada kayak gitu mas, almarhum masih ada. Tadi hampir waktu saya bangun tidur hampir pernah mau video call sama almarhum, lupa tuh, dikasih kelupaan kayak gitu.
saya ingat astagfirullahaladzim Pak. Ada ngobrol nggak sih mungkin kayak manggil saya atau apa gitu dalam hati ngobrol sendiri seolah-olah Bapak masih ada Ada, gitu Bang. iya. Saya ngobrol sendiri, Ma, doa ini mau acara kamu gitu. Jadi mesti saya ajak ngobrol lah kayak gitu, ngobrol sama doa, sama TH, ya kayak gitu aja. Biar di sana juga lebih tenang, gitu kan. Lebih mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja doa yang terbaik lah buat almarhum. Kalau si kembar sendiri Bang, gimana bentuknya? Ada nangis Atau udah mulai Kembar alhamdulillah si kembar anteng. Kalau nangis paling cuma minta susu, karena udah sehat kan kemarin yang panas karena mau minum gigi gitu. Jadi kalau setiap mau minterin tuh mau jalan atau mau ngerembet tuh sakit dulu, sakit sehari 2 hari nanti tuh nggak tahu mau minterin atau meninggiin gitu kan, ngurusin badan tapi tinggi gitu. tapi ada nggak bapak-bapak tiba-tiba nangis di jam tertentu atau Nangis wajar ya anak kecil gitu. Karena jam 2, jam 3 nangis minta susu, habis dikasih susu ya udah diam. Gitu. belum mengerti ya Bang? Ya jalanin aja, nanti saya pasrah gimana Allah aja gitu ke depannya. Yang jelas sama anak-anak saya tetap perhatian saya semuanya buat anak-anak udah gitu, perhatian saya, kasih sayang saya udah buat anak-anak aja biar anak-anak juga ngerasain gitu. Sekarang saya bisa jadi bapak, bisa jadi ibu kayak gitu aja, nimbangin anak-anak banyak kan. Saya sedih, tapi anak-anak tuh lebih sedih. Tapi kesedihan saya nggak tunjukin ke anak-anak, saya tetap bahagia. Setelah anak-anak tuh nggak ngeliat, baru saya sedih kayak gitu. Itu luar biasa. Bang itu bicara soal anak-anak sendiri, Peto kan kemarin habis ulang tahun, terus diliatin fotonya Po Alpa, nangis. Nah sekarang pun masih ada ngobrol nggak sih sama Bang Inung soal kangen mamanya, segala macamnya? Ngobrol. Kata dia, kalau kata Petong, Mama kapan balik ya Pak? Mama udah nggak balik deh. Kayak gitu, Mama itu udah beda alam sama kita. Sekarang Mama itu cuman makanan yang buat Mama tuh kita kirim doa, kamu sholat 5 waktu kirim Fatihah, saya ajarin pelan-pelan karena kan momen-momen kita ngajarin itu harus pelan-pelan ke anak kayak gitu kan, ada jedahnya gitu karena kan belum bisa dinalar kayak gitu kan, masih anak-anak masih di bawah 10 tahun kan belum paham banget kayak gitu. Nangis nggak cari mamanya mungkin Petong? Pernah bangun tidur langsung nangis kan katanya kangen gitu, saya langsung meluk, dia nangis saya juga nangis kayak gitu. Artinya masih banyak hal-hal yang sulit dilupakan ya? banyak gitu kan. Tradisi saya kan emang sholat jamaah di maghrib gitu atau subuh kayak gitu aja. Tradisi yang mutar ibadah tuh yang benar-benar saya tuh nggak kuat kayak gitu kan. Makmumnya mana nih ya kayak gitu, cuma anak-anak aja kayak gitu aja. Karena terbiasa sholat berjamaah. Iya, karena terbiasa hal itu saya lakukan kan maghrib sama subuh tuh sampai ke isya itu udah pasti. Apa kalau untuk tahlilan sini kan 40 hari, kan ada rencana mungkin di 1 hari mengadakan seperti ini juga. Insya Allah kalau Allah ridho saya ada rezekinya saya tetap jalanin tradisi asal hari kayak gitu kan. Di pondok kita juga kan saya ngejalanin juga. Insya Allah besok ada waktu saya langsung ke makam. bang kan biasa di hari khususnya kayak pisang itu Iya lagi di ini nama si kakak itu si kakak itu yang saya serahin gitu, saya kurang paham ya kalau itu kan maksudnya kan ada barang almarhum yang kakak mau pakai atau mau kenangan gitu, nanti ada yang sedekahin gitu. berarti udah diurus sama kakak. Udah kakak udah mulai pilih-pilih kayak gitu kan, mana yang harus disimpan nanti yang dari pakai sama kakak, mana nanti yang harus disedekahin gitu. Kalau sedekah udah pasti harus. Tapi ada satu barang yang masih disimpan sama bang, kayak baju nggak mau di apa Oh itu mas kawin saya, mas kawin sama Al-Quran sama mau kena itu saya simpen, sampai sekarang saya simpen. kan kok juga pakai dasar bolong yang Iya itu disimpan juga. disimpan bahkannya ada titik terakhir almarhumah tuh kayak jaket, topi, mukena, terus bergo tuh saya simpan langsung sendiri. Kenapa? Wignya disimpan sama kakak. Iya disimpan sama kakak. Peringatan terakhir menjelang untuk ada Simpan kayak jaket yang dia pakai tuh almarhumah sebelum berangkat pakai jaket itu saya simpan. Terus utama mukena yang saya cari waktu itu, saya cari ketemu tuh akhirnya gitu di tumpukan ini karena kan banyak orang tuh udah bawa ini mukena nih karena kan emang dari saya itu mas kawin saya mukena mau lakukan. Nanti kan bisa digunain di musola kita
sama tamu-tamu yang sholat bisa digunakan bukan almarhum sama sejadahnya kayak gitu, sama tasbih yang terakhir dia pegang itu di rumah sakit saya simpen juga. Kan saya suruh zikir aja Bang, zikir di rumah sakit kan waktu terbaring. Dan kakak juga sekarang step by step udah mulai belajar terjun gitu. Template seperti apa Bang? Mungkin dari kakak mungkin dia mungkin teman dari mama atau seperti apa? Kakak lagi proses, kakak itu lagi proses karena kan jiwanya dia anak pemalu gitu kan, tapi lagi belajar terus kayak gitu, lagi belajar terus. Belajar untuk bisa kayak gitu. Maksudnya Bang Haji sendiri mau ngikutin jejak beliau atau gimana? Insya Allah gimana waktu dan hari aja kayak gitu. Gimana pilihan Allah aja nanti kita terimain gitu. Dan sekarang Bang Haji fokusnya ngurus pondok atau Iya kayak gitu aja, hari-hari saya gitu aja. Pertama anak sih, perhatian buat anak kayak gitu kan. Kalau saya nggak bisa ninggalin rumah juga terlalu lama, kasihan anak, pikirannya udah di rumah aja. Anak gimana kayak gitu. Jadi sebentar-sebentaran aja keluar rumah gitu kan. Kalau lagi udah bener-bener mepet baru saya keluar, kalau enggak ya udah. Paling kayak sama anak main, bercanda kayak gitu, tapi nggak lama. Kalau ngeliat anak lama, saya juga nggak kuat, nggak almarhum. Waktu juga nggak terasa kan, sekarang Alfa udah 40 hari almarhumah. Tadi sempat sedih kan, pas maghrib ya Oma malu udah nggak ada kayak gitu, karena nggak buku Yasin. Bang Haji yang mau rumah tadi sempat ngobrol sama anak. Ini kita percaya nggak percaya? Kadang kalau sosok yang nggak ada suka ngerasa ada nih dengan tanda-tanda apa gitu. Nah Bang Haji suka ngerasa kayak gitu nggak sih Bang? Itu untuk saya aja. Apa Ya, tuh mungkin untuk Bang? saya aja. Ya, paling ya ini aja gitu. Itu untuk saya aja. Nandain maksudnya kayak apa? Wangi kah atau apa gitu biasanya Bang? Iya dari wangi-wanginya, ciri khas almarhumah gitu. Oh wanginya ini nih berarti ada di sekitar kita kayak gitu, langsung saya patehain gitu aja. Mungkin terakhir ngerasanya kapan gitu Bang Haji? Tadi maghrib. Maghrib. Iya tadi maghrib saya terasa ada almarhumah kayak gitu kan di kamar, saya mandi apa kayak ada kayak gitu. Tapi tetap berusaha untuk bahagia kayak gitu kan, walaupun saya sayang, Allah lebih sayang kayak gitu buat saya sayang banget sama almarhumah, tapi Allah lebih sayang kayak gitu sama sang pemiliknya kayak gitu. Ya udah saya belajar untuk ikhlas kan, untuk bisa nerima gitu walaupun sakit kayak gitu kan. Ya udahlah begitu, tetap untuk ikhlas bahagia gitu, karena kan ada anak-anak juga. Biasanya wawangin apa sih, mungkin bunga kah atau parfum almarhum sendiri gitu Bang Haji? Ya ciri khas almarhum, wanginya ciri khas almarhum kayak gitu kan. Gitu, ya udah saya rasain aja hal kayak gitu, saya rasain ya kan, hanya doa aja udah yang saya bisa panjatin, hanya doa udah nggak ada lain lagi. oh mungkin tadi ada fansnya juga yang di jauh-jauh juga masuk. Iya tadi untuk sempat masuk kan, akhirnya dibilang sama panitia kan, ya udah cukup mendoakan aja. Nazar itu nggak pernah nazar, kalau niat banyak kayak gitu. Jadi saya ngajarin almarhumah jangan banyak nazar kayak gitu. Niat nggak apa-apa kayak gitu kan, takutnya kalau nazar itu kan ketika kita nggak jalan kan jadi dosa kayak gitu. Ketika kita niat aja, niat kebaikan Allah catat dengan kebaikan kayak gitu. Jadi niat baik aja kayak gitu kan, kayak mau pergi umroh kan, mau besarin pondok kayak gitu kan. Karena kan almarhumah suka saya ajak ke pondok tuh gitu, pondok saya tuh ini begini nih mah, ngeliat anak-anak makan gitu, anak kecil gitu. Ya sekarang juga pengurus pondoknya datang kemari gitu. Itu nanti rencananya kuburannya katanya mau dibagusin, dibikin. Insya Allah kalau sekarang belum bisa, karena apa? Kan semakin lama kan padat tuh tanah tuh. Nanti kalau saya bangun dulu ngasih badan, nanti tuh kan ambles tuh dini hari tuh. Gitu. Jadi kita 2 kali 3 kali kerja, nanti aja kerja padat baru kita rapihin kayak gitu kan, udah dirapihin, udah sini mesan juga kan, kita nama rumput itu udah cukup gitu. Lebih cukup lagi kalau kita doain tiap hari kayak gitu. Besok akan sendiri atau sama anak-anak? Insya Allah pengennya mengajak anak-anak ya gitu, karena kan 40 hari tuh pengen ngajak anak-anak. Kalau kondisinya juga sekarang masih banyak keluarga nih, masih banyak keluarga saudara yang gini apa, kalau kita tinggal kan gak enak, saya juga kan namanya kan tamu, harus dimuliain tamu itu. Jadi ya gimana besok aja kayak gitu kan. Kira jam berapa mungkin Bang Haji? Ya kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore, kalau nggak sore ya malam, nggak mungkin besoknya lagi, kalau nggak besok ya besok lagi. Terima kasih pemirsa udah ikut serta mendoakan almarhumah yang ke-40 hari ya, memperingati 40 hari almarhumah. Mohon maaf lahir batin apabila almarhumah dalam tutur bahasa, perilaku, tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya. Mohon maaf lahir batin, saya selaku suami yang mewakili almarhumah mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.